Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nur Salsabila. Saya mahasiswi dari STIS Tembi Bandung Business School. Saya jurusan akuntansi S1 kelas B. Di sini saya akan membahas materi tentang buku besar dan buku besar pembantu untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi. Buku besar. Buku besar adalah buku catatan akhir yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening rugi laba. Menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Sumber data untuk menyusun neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Lalu ada buku pembantu. Itu merupakan rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Lalu ada rekening kontrol. Itu merupakan buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Buku pembantu dalam perusahaan manufaktur terdiri dari buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, serta buku pembantu aktiva tetap. Formulir rekening buku besar yang pertama ada rekening bentuk biasa. Lalu ada rekening saldo dengan saldo 1 kolom. Lalu ada rekening saldo dengan 2 kolom saldo. Dan yang terakhir ada rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Klasifikasi rekening. Yang pertama berdasarkan laporan keuangan, rekening diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam neraca dan laporan rugi laba. Lalu yang kedua ada berdasarkan arus nilai. Klasifikasi atas dasar laporan keuangan. Yang pertama, rekening buku besar dibagi ke dalam neraca dan laporan rugi laba. Yang kedua, rekening neraca dibagi ke dalam kelompok aktiva, utang, dan modal. Yang ketiga, masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva. Yang pertama ada aktiva lancar, yang kedua investasi Japan, yang ketiga aktiva tetap berwujud, yang keempat aktiva tetap tidak berwujud, dan yang kelima aktiva lain-lain. Lalu yang keempat, rekening rugi laba dibagi dalam kelompok penjualan, HPP, biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya administrasi dan umum. Lalu yang kelima, masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, subgolongan, atau langsung ke rekeningnya. Dan yang terakhir, memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Kode. Kode itu merupakan suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Memudahkan proses pengolahan data karena dengan kode, data akan lebih mudah diidentifikasi. Lalu di sini ada syarat kode yang baik. Yang pertama, kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua, setiap kode harus mewakili hanya satu item, sehingga tidak membingungkan. Yang ketiga, kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat, kode yang disusun harus fleksibel. Artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Yang keenam, kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengingatnya, seperti menggunakan strip-strip pada angka-angka. Lalu yang terakhir, dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Lalu ada dokumen sumber atau media. Ada dua, yang pertama media tunggal. Dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit, contohnya seperti faktur penjualan. Lalu yang kedua ada media campuran, dokumen bersumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang dikredit. Nah, itu contohnya bukti kas keluar. Nah,
Mengapa pencatatan data yang direkam pada media campuran dalam rekening pembantu perlu metode penanganan tertentu? Karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap. Yang pertama, mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu, mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikredit, lalu disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media. Yang ketiga, mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan meletakkannya di atas meja, atau jika diposting ke dalam rekening, dilakukan dengan mesin pembukuan, dipasang pada mesin tersebut. Lalu yang keempat, mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening yang diambil dari arsip pada tahap ketiga. Dan yang terakhir, mengembalikan kartu rekening ke tempat semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali dalam posting berikutnya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.